Halo Bapak Ibu, apa kabar? Ya, saya berharap kita semua tetap dalam keadaan yang sehat, sejahtera, tetap bersemangat. Ya, banyak hal di luar diri kita, banyak hal yang terjadi di luaran sana, bahkan mungkin di dalam bisnis kita, di dalam usaha kita, yang saat ini tidak sesuai seperti yang kita prediksi atau yang kita inginkan. Justru di saat seperti inilah kita sebagai orang-orang yang dipercayakan mengelola perusahaan, mengelola tim, perlu memiliki namanya kelincahan ya di dalam istilahnya agility ya. Jadi kita memiliki kelincahan untuk bisa mampu melihat peluang seperti apa, kondisi seperti apa, dan bagaimana mengantisipasinya. Disinilah diperlukan yang namanya transformasi kepemimpinan. Ada 11 aspek dalam transformal leadership, tapi yang jelas sekali di poin pertama yang mungkin terkait juga dengan apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah tentang bagaimana kita bertransformasi dari seorang yang soloist menjadi seorang conductor. Nah, inilah yang terkait dengan apa yang kita sebut sebagai building team ya, dalam kata lain sebut team building, itu istilah untuk activity-nya. Nah, bagaimana membangun sebuah tim sementara tim ini sangat berbeda satu dengan yang lain? Ada yang baru, ada yang lama, ada yang latar belakang pendidikan berbeda dan sebagainya. Ibarat kita seorang konduktor dalam sebuah simfoni. Tidak semua menggunakan alat musik yang sama, tetapi tugas kita mengharmonisasikan semuanya. Karena itu di dalam tahapan pembangunan sebuah tim, ada 4 fase yang dilewati. Yang pertama adalah forming. Yang kedua adalah bagaimana terjadinya badai, ya, bagaimana terjadi pengujian di dalam tim ini yang disebut sebagai storming. Kemudian ada juga fase selanjutnya yaitu reforming. Bagaimana setelah mengalami semua pengujian itu kita perlu menata ulang kembali tim kita. Barulah setelah itu terjadi apa yang disebut performing. Bagaimana tim achieve, mencapai sesuatu. Nah, di tiap fase inilah seorang leader, seorang pemimpin perlu mengenali, ya, bukan hanya leader sebetulnya, bagaimana seorang leader pun perlu mampu membawa agar tim ini, setiap anggota tim memahami fase-fase ini dan bagaimana mereka perlu bertindak satu dengan yang lain. Karena di dalam tim yang terpenting bukanlah kemampuan setiap individu yang menonjol, tapi bagaimana setiap kemampuan individu ditata dengan baik seperti kepingan-kepingan puzzle yang membentuk sebuah gambar yang utuh. Nah, inilah yang perlu dibangun terus di dalam tim tentunya. Dan sebagai leader juga kita perlu memiliki kemampuan bagaimana mengelola di setiap fase-fasenya. Termasuk bagaimana sebagai stimulator untuk memotivasi tim. Bagaimana sebagai task allocator. Bagaimana juga sebagai team builder. Bagaimana sebagai vision creator. Ya. Dan bagaimana sebagai people developer. Nah, fase-fase ini perlu dipahami. Demikian juga tim perlu memahami agar mereka mampu menempatkan dirinya tepat. Bagaimana mereka secara 360 derajat ke atas, ke samping, ke bawah, mereka bisa menempatkan diri agar bisa mencapai tujuan tim. Karena tujuan tim adalah tujuan bersama. Kesuksesan tim adalah kesuksesan setiap individu. Inilah yang akan kita bangun bersama lewat kita melakukan building team dan bagaimana kita menata ulang semuanya serta melakukan person to person ataupun secara grup dalam bentuk yang namanya coaching. Mengapa coaching? Karena coaching akan membantu mereka menggali potensi terdalam, pikiran terdalam, ide terdalam, sisi-sisi yang selama ini mungkin tersembunyikan, tertumpuk. Ini akan digali lewat coaching. Jadi sangat penting kita membangun sebuah tim dan melibatkan seorang leader yang baik dengan seluruh kemampuannya, melibatkan setiap anggota yang baik agar mereka memahami fungsinya masing-masing dan melibatkan juga skill serta attitude yang tepat, baik melalui coaching, counseling, training, mentoring, ataupun mungkin melalui apa yang kita lakukan dalam team building activity, yaitu contohnya games-games yang bisa kita lakukan baik secara offline ataupun online. Karena khususnya di zaman seperti ini, kita perlu punya kemampuan untuk membangunnya dalam jarak yang mungkin tidak bisa tatap muka langsung di dalam sebuah ruangan atau lapangan bersama, tapi kita mampu melakukannya dengan cara yang inovatif. Karena di era new normal, ini semua menjadi kebutuhan bagi kita bersama. Sampai jumpa.